Dua, tiga. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Kiranya Engkau memberkati kami dan membukakan pintu hati kami supaya lebih mendengar kepada firman-Mu. Dan Bapa, Kau berkatilah hidup kami supaya hidup kami menjadi berkat di hadapan-Mu. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami selama ini Bapa, supaya kami bisa mengikuti firman-Mu dengan baik dan sungguh amat mulia Bapa. Damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia yang menuntun dan menghidupi Engkau dari dulu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Perkenalkan, nama aku Gary Frans Febrian Siagian. Aku bertempat tinggal di daerah Bogor, Provinsi Jawa Barat. Umurku masih 18 tahun. Dan aku mengambil jurusan Prodi Teologi semester 1 grup B. Di sini aku ingin memperkenalkan diriku lebih dalam lagi. Aku dari keluarga Amang R. Siagian Borus Mandinka. Dan kampung bapakku itu di Tintinan. Kalau orang tahu sih dibilang di daerah Persea, kalau lebih kenalnya. Ya itu bagian tahu aja. Untuk status kehidupanku, aku sudah mempunyai pacar. Dan kehidupanku sekarang, aku ini menjadi pelayan Tuhan. Di sini aku berkhotbah tentang Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihatlah saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut ini
dari mulut yang satu keluar berkat dan kutukan. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara yang dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur yang dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jadi di sini kita diminta oleh Tuhan, kita pergunakan lidah kita sebijak-bijaknya. Dan Tuhan menentang atau tidak suka kepada orang yang mengeluarkan berkat dan mengeluarkan kutuk kepada manusia yang menurut rupa Allah. Tapi di sini disebutkan bahwa lidah kita seperti api neraka yang dapat membakar hutan-hutan. Jadi kalau saya ambil intinya di sini. Jadi ibarat lidah itu api. Jika kita berbicara api kepada hutan-hutan di ini contohnya, ini tumbuhan jika kita bakar habis semuanya, lenyap. Seperti perkataan juga, jika kita keluarkan perkataan yang tidak enak, bisa melenyapkan semua orang, bisa menjatuhkan harga diri orang, atau notabene bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi di sini aku ada sedikit lagi firman Allah yang tertulis di dalam Yeremia 8 ayat 6, dosa dan hukumannya. Tetapi kita ngambil di dalam ayat 8 sampai 10, ayat 8 sampai 9. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi orang bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah masih pada mereka? Dalam ayat ini, di sini tulis orang yang notabene, kalau aku bilang ya kan, dalam ceritanya ini orang yang sudah tidak pernah berbohong, mengikuti firman-firman Allah, mengikuti perkataan-perkataan Allah, tetapi mereka masih tidak bijaksana. Mereka masih anggap diri mereka itu berdosa karena mereka mengucapkan sebuah perkataan yang tidak daripada Allah. Kenapa kita sendiri manusia yang notabene sangat berdosa ini, yang tidak pernah mengikuti perkataan Allah, menyebutkan diri kita itu benar, menyebutkan diri kita itu bijaksana, sedangkan ahli Taurat, Salomo, Daud, Yohanes, Ayub, Nuh tidak pernah mengatakan dirinya dia itu baik dan benar. Kenapa itu? Karena dia tidak bisa mengikuti Allah dengan seutuhnya. Tetapi kita orang manusia yang berdosa ini sok-sokan ikut ke dalam Tuhan, yang bilang berhidup di dalam Tuhan, padahal artinya enggak. Coba deh kita mainkan di dalam kehidupan zaman sekarang. Contohnya nggak usah jauh-jauh, yang demo waktu itu, yang kemarin itu kan gara-gara sebuah perkataan hancur Indonesia, hancur Jakarta karena satu perkataan, yaitu Omnibus Law menyengsarakan rakyat atau buruh pabrik.
hancurkan. Seperti itulah perkataan. Kau berbuat A, tapi orang menganggap itu benar, terus orang itu mengikuti kau yang terkutuk di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak pernah mengajarkan kau ngomong sembarangan. Tuhan tidak pernah mengajari engkau dengan asal. Tetapi Tuhan pernah bilang sama kau, turutlah sertalah di dalamku, dan aku akan turut di dalam hidupmu. Dan Tuhan pernah berkata seperti ini, kehendakmu bukan kehendakku, tetapi kehendakku adalah rancangan yang terbaik untukmu. Seperti itulah Tuhan pernah bilang. Dan sekarang kita gak usah jauh-jauh lah, gak usah namanya neko-neko, gak usah mencari jati diri. Kebanyakan zaman sekarang mencari jati diri dan menjatuhkan orang lain, serta mencaci maki orang lain demi harga dirinya naik. Tuhan di dalam titah Tuhan itu disebutkan, di dalam hukum Taurat disebutkan, janganlah kamu menginginkan yang punya adikmu laki-laki, saudaramu laki-laki, baik pun saudaramu perempuan, ternakmu dan seisi rumahmu. Janganlah engkau ingin dari itu. Kenapa? Karena dari itulah awal kehancuran, awal kau jauh dari Tuhan itu sangat dekat. Dan kesimpulannya di sini, aku ingin saudara dan saudarika yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan amang dohot dainang, cobalah kita jaga mulut kita, kita jaga perkataan kita, daripada kita mendatangkan kehancuran. Lebih baik kita memuliakan nama Tuhan. Contohnya kita memberitakan Injil ke sesama kita, maupun seagama maupun berbeda agama. Tidak pernah kita beda-bedakan. Sebab apa? Tuhan tidak pernah membeda-bedakanmu. Tuhan itu melihatmu dari hatimu. Tuhan tidak pernah memandangmu dari fisik, agama, tapi Tuhan memandangmu dari ketulusan hatimu untuk pertobatan. Jadi aku minta di sini aman dailang serta saudara-saudaraku dan adik-adikku yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jagalah ucapan kita, jagalah ucapan kita, dan bertobatlah pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan bersyukurlah atas Allah Bapa, atas kasih karunia Allah Bapa dan atas kemuliaan Allah Bapa, karena kita masih diberi hidup, kita masih diberi nafas, kita masih diberi untuk berbicara, mendengar, melihat, serta meraba. Tolong kalian bersyukur. Jadi mulai sekarang kalian gak usah lah namanya mencaci maki, memberikan kabar-kabar yang tidak benar, bikin sebuah orang lain jatuh ke dalam hal yang paling buruk, yaitu dia menjadi tertekan, dia menjadi terpuruk. Janganlah itu saudara-saudariku, amang dan Dena. Sebab apa? Kasihanilah musuh. Tuhan pernah berfirman seperti, kasihanilah musuh seperti engkau mengasihi Tuhan Allahmu sendiri. Jadi saya minta di sini kita udahlah, lupakanlah masa lalu, lupakanlah problem-problem atau sebuah ucapan mereka, dan berdamailah pada masalahmu. Sebab apa? Tuhan lebih senang orang yang berdamai dengan kehidupan masa lalu, dengan pergumulan-pergumulannya, daripada orang-orang yang hanya memuliakan nama Allah tetapi tidak bisa mendamaikan dengan dunia ini.
tidak bisa berdamai dengan permasalahan ini. Jadi kita di sini berdamailah, supaya Tuhan memberkati kita, supaya kita di jalan Tuhan dengan lurus dan tidak ada lika-liku lagi. Walaupun ada lika-liku, itu tetaplah lurus, tetaplah di jalan Tuhan. Jangan mencong kanan mencong kiri. Ntar nanti di pertigaan sana ada belok kanan di kiri, tidak boleh itu. Tapi kita lurus kepada Tuhan. Dan bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya kita jangan ada namanya permasalahan lagi. Kita bertobat, kita berdamai. Ucapkan itu di dalam hatimu. Kita berdamai dengan masa lalu, kita bertobat. Kita melupakanlah masa lalu dan lupakan semua masalah. Oke? Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam surga. Bapa, terima kasih atas renungan dan firman-Mu ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami, serta menuntun kami di dalam jalan-Mu Bapa. Dan Bapa, kasih dan karunia yang daripada-Mu biarlah bertahta di hidup kami Bapa. Biarlah hidup kami ini menjadi berkah, menjadi mulia di hadapan-Mu. Dan pakailah kami seperti anak domba. Kau tuntunlah kami, jagalah kami, lindungilah kami, serta berikanlah kami kasih dan karunia-Mu yang melimpah, supaya kami bisa bertobat, melupakan masa lalu, melupakan semua masalah yang terjadi di hati kami Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu dan kehidupan-Mu dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Dan pakailah perkataan kami, pakailah mulut kami, supaya tidak ada yang keluar satu pun dusta Bapa, melainkan berkat yang keluar di hadapan, di depan kemuliaan. Damai sejahtera melampaui akal budi manusia yang menuntun dan menghidupi Engkau dari dulu sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa dan diajarkan oleh Bapa kepada anak. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan berkat dan kasih karunia. Terimalah dan kuduskanlah kasih dan karunia-Mu, sertalah bawalah pulang ini. Biarlah kasih dan karunia bertahta di dalam hidup. Amin.